Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Bella Dwi Lestari. Kali ini kalian akan belajar matematika bersama Ibu Bella. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kalian menyiapkan alat tulis dan buku catatan untuk merangkum video pembelajaran ini. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan nama kalian di bawah ini atau di kolom komentar agar Ibu tahu siapa saja yang sudah menonton video ini. Baiklah, mari kita mulai. Penambahan 1031 kasus positif virus corona di Indonesia pada Rabu 17 Juni membuat Indonesia menyalip Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Mengutip Worldometers, penambahan kasus baru tersebut membuat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 41.431 atau lebih banyak 215 kasus daripada Singapura. Padahal kasus perdana di Singapura ini ditemukan 1,5 bulan lebih dahulu dibandingkan di Indonesia. Nomor 3, 4, dan 5 negara ASEAN dengan kasus COVID-19 terbanyak ditempati oleh Filipina, Malaysia, serta Thailand. Nah, baru saja kita telah menyaksikan data kasus virus corona di Indonesia. Nah, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Kira-kira kenapa ya disajikan dalam bentuk tabel? Benar sekali, karena ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kita akan lebih mudah untuk membaca data tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar materi statistika. Kalian sudah mempelajari materi tersebut di kelas 7 mengenai penyajian data. Dan di kelas 8 kalian akan belajar mengenai analisis data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mari kita bahas materi yang pertama dalam bab statistika mengenai menganalisis data. Di kelas 7 kalian telah mempelajari apa itu pengertian dari statistika, data, populasi, sampel, serta penyajian data. Dan di kelas 8 kalian meneruskan materi pada kelas 7 mengenai membaca data, menganalisis data, dan memprediksi data. Ayo kita ingat kembali materi kelas 7. Yang pertama ada statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Jadi statistika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Selanjutnya, yaitu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Bentuk tunggalnya disebut datum. Selanjutnya, jenis-jenis data itu ada dua. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dan berbentuk bilangan. Jadi kuantitatif berbentuk bilangan atau berupa angka maupun nilai. Contohnya berat badan dan umur. Yang kedua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Jadi kalau kuantitatif berbentuk bilangan, sedangkan kualitatif tidak berbentuk bilangan. Contohnya yaitu adalah golongan darah dan pekerjaan orang tua. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi. Populasi adalah himpunan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Dan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti. Jadi sampel ini merupakan bagian dari populasi. Perhatikan gambar berikut.
Di sini terdapat sejumlah orang yang berada di dalam kotak. Nah, seluruh orang yang berada di dalam kotak ini merupakan populasi data. Dan yang dimaksud dengan sampelnya itu adalah beberapa orang yang masuk dalam himpunan populasi. Nah, di sini ada contoh. Pak Andri ingin mengetahui rata-rata umur siswa SMP kelas 9 di Jawa. Maka populasinya adalah seluruh siswa SMP kelas 9 di Jawa. Karena Pak Andri ingin mengetahui umur siswa SMP kelas 9 di Jawa, maka populasinya adalah seluruh siswa SMP kelas 9 di Jawa. Sedangkan sampel tadi adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi sampelnya adalah beberapa siswa SMP kelas 9 di setiap kabupaten yang dicatat umurnya. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kalian telah mempelajari bahwa penyajian data itu dapat disajikan dalam bentuk yang pertama tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat diagram lingkaran. Jika kalian lupa tentang penyajian data, kalian dapat membuka video ini yang telah Ibu letakkan linknya di description box. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membaca data, menganalisis data, serta memprediksi data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini disajikan contoh data, yaitu merupakan jumlah hasil tangkapan pada tahun 2003 sampai 2008. Pada tahun 2003, jumlah hasil tangkapan sebanyak 3.000 ton. Nah, gitu ya bacanya. Pada tahun 2004, jumlah hasil tangkapan sebanyak 2.000 ton. Pada tahun 2005, jumlah tangkapan sebanyak 4.000 ton. Pada tahun 2006, jumlah hasil tangkapan sebanyak 2,5 ribu ton atau 2.500 ton. Pada tahun 2007, jumlah hasil tangkapan sebanyak 5.000 ton. Dan pada tahun 2008, jumlah hasil tangkapan sebanyak 4.000 ton. Nah, itu tadi contoh membaca data. Sekarang kita analisis data tersebut. Dalam menganalisis data, kita bisa lihat pada tahun berapa terjadi jumlah hasil tangkapan yang paling sedikit ataupun paling banyak, dan pada tahun berapa juga terjadi peningkatan jumlah hasil tangkapan atau penurunan hasil tangkapan. Berikut contoh analisis datanya. Hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2000, yaitu sebanyak 2.000 ton. Nah, jadi di sini di antara tahun 2003 sampai 2008, yang paling rendah itu adalah tahun 2004 sebanyak 2.000 ton. Selanjutnya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton. Nah, di sini di diagram batang ini terlihat bahwa pada tahun 2007 ini paling tinggi nih. Jumlahnya yaitu 5.000 ton. Selanjutnya, contoh analisis datanya yaitu kenaikan tertinggi yang dicapai pada tahun 2006-2007 yaitu sebesar 2.500 ton. Jadi dari 2006 ke 2007 ini naik sebesar 2.500 ton. Nah, inilah terjadi kenaikan tertinggi jumlah hasil tangkapan. Selanjutnya kita ke penyajian data dalam diagram garis. Diagram garis dari penjualan TV di toko elektronik Wawan pada bulan Januari. Jadi di toko Wawan ini tersedia merek TV A, merek TV B, C, D, E, F, dan G, yang masing-masing terjual sebanyak. TV A terjual sebanyak 12 TV, TV B terjual sebanyak 20 TV,
TV C terjual sebanyak 16 TV, TV D terjual sebanyak 22 TV, TV E terjual sebanyak 12 TV, TV F terjual sebanyak 17 TV, dan TV G terjual sebanyak 14 TV. Jadi tiap garis pada diagram garis ini, nah ini bernilai 1 ya, karena ini 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Baik, pertanyaannya, TV merek apa yang paling banyak dan paling sedikit pada bulan Januari? Oke, merek TV apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Dan yang pertanyaan kedua, berdasarkan diagram tersebut, berapakah total TV yang terjual? Baik, langsung kita jawab. TV merek apa yang terjual paling banyak? Oke, merek TV yang paling banyak terjual yaitu TV D. Oke, di sini terlihat dari diagram garis yang paling tinggi puncaknya. Ini kan di TV D nih. Nah, dia terjual sebanyak 22 TV. Sedangkan untuk merek TV yang paling sedikit terjual yaitu TV A dan TV E. Nah, ini sama nih ya. Dia terjual sebanyak 12 TV. Total TV yang terjual. Oke, jadi kita jumlahkan. TV A sebanyak 12, TV B 20, TV C 16, TV D 22, TV E 12, TV F 18, TV G 14. Jadi ditotalkan semuanya 114 TV. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari, total TV yang terjual pada toko elektronik Wawan sebanyak 114 TV. Ya, total TV yang terjual pada bulan Januari sebanyak 114 TV. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada tabel nilai siswa kelas 8 SMP Ceria. Oke, nah di sini nilai 41 sampai 50, frekuensinya 8. Frekuensi ini sama dengan banyaknya. Jadi nilai 41 sampai 50 itu yang mendapatkan nilai segini itu ada sebanyak 8 siswa. Yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 sebanyak 9 siswa. Yang mendapatkan nilai 61 sampai 70 sebanyak 10 siswa, dan seterusnya. Contoh pertanyaannya, buatlah beberapa analisis data dari data pada tabel di atas. Dan pertanyaan kedua, berapakah banyak siswa yang nilainya 61 atau lebih? Oke, baik, kita jawab. Beberapa analisis dari tabel di samping. Oke, di sini bisa kita lihat nih. Siswa yang mendapat nilai paling tertinggi yaitu 91 atau lebih ada sebanyak 4 siswa. Jadi yang mendapatkan nilai 91 sampai 100 itu ada 4 siswa. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai terendah 41 sampai 50 itu ada 8 siswa. Nah, di sini terlihat bahwa nilai 41 sampai 50 ada 8 siswa. Dan yang ketiga, nilai dengan frekuensi terbesar terdapat pada rentang 61 sampai 70 yaitu 10 orang. Jadi yang mendapatkan nilai 61 sampai 70 itu ada 10 orang. Nah, total banyak siswa yang mendapatkan nilai 61 atau lebih adalah, nah di sini ditanya 61 atau lebih. Jadi dari sini 10 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4. Jadi sama dengan 27 orang. Selanjutnya, penyajian data dalam diagram lingkaran. Di sini terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan kegemaran siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Nah, di sini yang diketahui terdapat 200 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Ada senam, bela diri, robotik, PMR, MIPA, dan voli. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang gemar robotik dan bagaimana kalian menentukannya? Baiklah, dalam menentukan banyaknya siswa yang gemar robotik, kita harus tahu dulu
Di dalam lingkaran ini disajikan dalam bentuk persen atau derajat. Jika dalam bentuk persen, satu lingkaran ini besarnya 100%. Jika dalam bentuk derajat, besarnya 360 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa banyak siswa yang gemar robotik, kita harus tahu dulu berapa persen robotik ini. Baiklah, akan kita jawab. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Di dalam soal yang diketahui adalah banyak siswa sebesar 200 siswa. Sebanyak 200 siswa. Persentase robotik dicari dengan cara satu lingkaran ini karena dalam bentuk persen besarnya 100%. Sehingga robotik ini adalah 100% dikurang 12 dikurang 20 dikurang 30 dikurang 10 dikurang 13, atau 100% dikurang 20 tambah 30 tambah 10 tambah 13 tambah 12%. Hasilnya 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Oleh karena itu robotik ini sebesar 15%. Selanjutnya yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar robotik. Nah, untuk menjawab banyak siswa yang gemar robotik yaitu adalah persennya dibagi 100 dikali jumlah siswanya. Jadi 15 dibagi 100 dikali 200. Kalau misalnya bentuknya dalam derajat, berarti 15 dibagi 360 dikali dengan 200 gitu ya. Karena ini dalam bentuk persen, jadi bawahnya kita ganti menjadi 100. Oke, di sini juga dalam satu lingkaran itu besarnya 100%. Nah, 15 dikali 200 dibagi 100. Oke, ini kita coret-coret aja nolnya. Berarti tinggal 15 kali 2 sama dengan 30. Baiklah, itulah tadi pembelajaran yang akan kita bahas di kelas nanti. Jangan lupa untuk mencatat dan merangkum apa yang telah kalian dapatkan di video ini. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran virus corona. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.